kemarin kita ada pemeriksaan darah kan, yang fungsi ginjal ya. Amang Inang ingat gak yang namanya LFG? Coba nanti lihat ya, jangan hilang makanya data-datanya. LFG, nanti kita lagi bahas itu ya, LFG itu apa? Ya. Jadi Amang Inang penderita penyakit kronis seperti Amang Inang ini ada yang hipertensi dan diabetes. Diabetes itu rentan dengan penurunan fungsi ginjal. Nanti saya terangkan apa itu penurunan fungsi ginjal ya. Jadi makanya saya selalu bilang harus makan obat secara teratur karena akan membuat fungsi ginjal akan terus berfungsi dengan baik ya. Jadi Amang Inang kalau ginjal itu kalau sudah rusak itu permanen sifatnya, akan menetap. Jadi kalau udah sel rusak itu tidak bisa kita pertahankan. Tapi kalau misalnya, tapi puji Tuhan Amang Inang kita punya ginjal 2 dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya rusak setengah, fungsinya masih seperti utuh. Makanya Tuhan kasih cuma 2 supaya ada cadangan kalau rusak ya. Nah, ginjal itu fungsinya adalah sebagai penyaring darah. Ibaratnya Amang Inang kalau kita ada makanan ya, kalau disaring supaya halus kan bahannya kan harus disaringan, seperti itu juga. Jadi darah itu disaring pakai ginjal, darahnya itu yang kotor-kotor disaring ya. Fungsinya adalah menghilangkan bahan ampas sisa metabolisme dari aliran darah. Jadi Amang Inang kita itu ada namanya, kalau mesin itu kan bisa bekerja itu karena ada sistem metabolisme. Jadi ada sisa-sisanya dari pengoperasian mesin kita ini dalam tubuh. Nah, sisa-sisanya itu dihilangkan oleh ginjal, sisanya ya. Mengatur keseimbangan tingkat air dan menahan pH asam basa dalam cairan tubuh. Jadi kita itu punya namanya keseimbangan asam dan basa ya. Jadi Amang Inang tubuh kita ini ada 1,5 liter darah ya, dialirkan ke ginjal. Dalam ginjal itu disaring, dihilangkan oleh tubuh, keluarnya air seni. Jadi kencing kita itu adalah pembuangan yang tidak berguna lagi dalam tubuh. Makanya ada air kencing, air seni ya. Penyaringan itu namanya glomerulus. Nanti Amang Inang nanti kita lihat nih, kita belajar anatomi ya dalam tubuh ya, biar pintar ya. Nah ini Amang Inang lihat nih, ini ginjal. Amang Inang lihat nih, ini kan ginjal kan. Nah ini ada segitiga nih Amang Inang, segitiga. Ya, bentuknya segitiga begini. Nah di sini yang kecil ini Amang Inang, ini bentuknya ini ada bulat kecil sekali di sini. Ya, di sini. Kan bentuknya mirip nggak? Amang Inang bayangkan nggak? Ini bentuknya kan melengkung. Ini melengkungnya di sini. Ya. Nah, glomerulus itu di sini, ini yang bentuk bulat. Nah, inilah yang menyaring tubuh kita, darah kita. Nah, nanti kalau misalnya suplai darahnya kurang ke sini, misalnya hipertensi ya. Hipertensi kan kalau darah nanti kurang ke sini gimana akibatnya? Sel itu kan makanannya darah. Darah itu membawa oksigen ya. Sel itu tidak bisa hidup kalau nggak ada oksigen. Nanti kalau darah ini menyempit karena hipertensi ya, nanti darahnya nggak cukup ke sini, nanti glomerulusnya satu-satu rusak. Glomerulus ini nanti satu-satu rusak nih. Ini satu-satu rusak di sini, sangat kecil Amang Inang. Ini ya. Oke, lanjut. Mengapa manusia punya 2 ginjal? Ya, jadi kita bersyukur Tuhan kasih 2 ginjal dalam tubuh kita. Meskipun sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan 2 ginjal sekaligus, keberadaan 2 ginjal itu sebenarnya hanyalah cara untuk menyediakan cadangan. Jadi kalau ada kerusakan misalnya tabrakan atau apa ya, ada cadangan. Ya. Jadi ketika salah satu ginjal mengalami kerusakan akibat penyakit itu Amang Inang salah satunya,
hipertensi dan diabetes ya. Kecelakaan misalnya, kenalah tabrak, ginjalnya kena, ada cadangan. Jadi bisa berfungsi dengan baik. Walaupun begitu kita tidak bisa menyepelekan kesehatan ginjal. Sebaiknya sebisa mungkin cegah datangnya penyakit ginjal sehingga keduanya dapat berfungsi. Itulah mengapa manusia mempunyai 2 ginjal dalam tubuh sebagai manusia yang ingin hidup sehat dan menjaga kesehatan ginjalnya. Apabila seseorang terlahir dengan 1 ginjal, misalnya ada Amang Inang cuma hidup 1 ginjal aja, atau gara-gara kecelakaan atau misalnya penyakit sejak lahir, ginjal yang aktif tumbuh akan ukurannya sama dengan 2 ginjal. Jadi kalau ada yang 1 ginjal, orang yang punya 1 ginjal, tubuh kita pintar, jadi agak membesar dia nanti tuh ginjalnya itu agak membesar. Seperti fungsinya seperti 2 ginjal nanti, ya. Dengan begitu ginjal akan berfungsi secara normal, ya. Nah, Amang Inang nanti kita nggak ada yang bawa apa ya, tes fungsi ginjal nanti di rumah ya. Nah, coba Amang Inang lihat ada namanya LFG. LFG Inang itu ada berapa? Coba. Ada yang ingat nggak? LFG-nya berapa? Salah satu Amang Inang ini ada yang ingat? Nanti cek di rumah ya. Saya lupa, harusnya bawa itunya, hasil darahnya. Ada namanya LFG. LFG itu mengukur jumlah darah yang disaring oleh ginjal setiap menit. Laju filtrasi glomerulus, oke? Nah, Mang Inang nih, lihat. Kayaknya kalau yang saya ingat itu ada yang di atas 90 ya. Di atas 90 kayaknya Amang ini. Ada yang ingat gak? Amang Samosir ya, Amang Lintong di atas 90 bukan? Nggak ingat ya? Nanti cek ya. Kalau hasilnya di atas 90 berarti fungsi ginjalnya normal. Ya. Terus kalau misalnya 60 sampai 89 ini ada penurunan, nanti Amang Inang cek di rumah. Langsung apa? Coba nanti di foto, ada yang foto ya. Nanti dicek di rumah. Berapa fungsi ginjal kita? Ya. Jadi jangan sampai Amang Inang sampai 15 jumlahnya. Kalau sudah di bawah 15 gagal ginjal. Ini harus cuci darah. Ya. Nanti cek di rumah masing-masing ya. Ini ada stadiumnya 1 2 3 4 5. Saya ingat Inang Boruta Barat ini ya 17 ya. Nah, Inang ini sudah stadium 4, 17 kalau nggak salah. Ya saya ingat Inang ini karena memang paling rendah ya. Nah, Amang Inang waktu itu tidak bisa diputar kembali ya. Seperti halnya kita waktu muda nggak bisa balik lagi kan ke masa waktu muda dulu. Seperti itu juga ginjal. Ginjal itu kalau sudah rusak tidak bisa jadi naik lagi, enggak. Gimana caranya supaya fungsinya itu juga menurun sampai ke 15 ini. Ini prosesnya Amang Inang sangat lama. Jadi kalau ada orang penyakit ginjal, penyakit hipertensi dan diabetes yang sampai 15, berarti yang bandel siapa? Coba saya tanya. Ini prosesnya sangat lama, sangat bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Jadi kalau misalnya sampai gagal ginjal, sudah tahu dia penyakit diabetes, hipertensi pasti dia udah tahu lama. Gak mungkin tiba-tiba dia hipertensi, gak mungkin. Karena kalau orang yang kena penyakit diabetes pasti ada gejala kan, Amang Inang. Gak mungkin tiba-tiba langsung parah ginjalnya, gak mungkin. Jadi kalau sudah tahu hipertensi dan diabetes, harus dijaga ginjalnya, jangan sampai 15. Kalau sudah 15, pasti harus cuci darah. Jadi kita pertahankanlah yang ada dalam tubuh kita itu berapa persen, udah berapa nih, stadium berapa, ya? Jangan sampai 15 ya, Amang Inang ya. Nanti cek di rumah masing-masing. Boleh nanti konsultasi sama saya, ketemu sama saya, bawa apa saya sudah stadium berapa, ya? Tapi kalau masih stadium 1, 2, 3, 4 itu masih bisa
berfungsi, ya. Kalau sampai 5 baru ini harus cuci darah, ya. Nah, Mang Inang coba lihat di fungsi ginjal ada namanya ureum kreatinin, ya. Pernah lihat nggak di situ nanti ada kelihatan ureum kreatinin itu, Mang Inang itu racun, nggak boleh meningkat. Jadi kalau misalnya tinggi ini nanti lama-lama racun, dia meracuni tubuh, jadi makanya namanya cuci darah. Jadi cuci darah itu ada istilahnya, kenapa? Membuang yang kotor-kotor, ini nih yang harus dibuang. Puji Tuhannya Mang Inang, kalau fungsi kita masih di atas 50%, itu seperti 100%. Jadi ureumnya ini pasti akan normal kalau masih kerusakannya di atas 50%. Tapi kalau sudah mulai di bawah 50%, ya, barulah ureum kreatinin naik. Tapi naiknya itu pelan-pelan, ya. Jadi Amang Inang yang fungsi ginjalnya nanti misalnya, ya. Misalnya saya balikin. Salah. Gimana nih? Pause dulu. Gimana ini apa? Apa dulu? Tunggu ya. Stop dulu. Di pause dulu apa? Nah, kalau udah gagal ginjal Amang Inang gini. Jadi kalau gagal ginjal itu fungsi normal ginjalnya menurun. Di akhir metabolisme protein yang tertimbul menyebabkan uremia, ya. Jadi Amang Inang coba yang gagal ginjal, sering Yang siapa yang punya keluarga gagal ginjal? Dia pasti muntah-muntah, ya. Ya enggak? Nah, muntah-muntah kan, mual, muntah. Karena apa? Ada racun dalam tubuh dia, ya. Banyak timbunan di produk bagian buangannya. Jadi gejalanya makin berat. Jadi kalau nggak cuci darah, nanti ureum kreatin ini makin meningkat, racun, jadi dia merusak organ-organ, ya. Jadi penurunan jumlah glomerulus yang tadi Amang Inang yang bulat-bulat kecil itu, ya. Jadi turun juga jumlahnya. Dengan menurunnya LFG dapat mengakibatkan penurunan pembersihan kreatinin dan ureum harusnya ini, ya. Jadi kalau LFG-nya sudah di bawah 50%, nanti ureum kreatininnya makin naik. Nah, itu yang nggak boleh naik itu ureum kreatinin, nggak boleh naik, ya. Nah, penyebab, harus tahu Amang Inang, penyebab gagal ginjal, ya. Hipertensi yang tidak terkontrol, ya. Kalau yang nggak makan obat, jadi terbalik Amang Inang. Nanti kalau ada yang bilang sama yang Amang Inang, kenapa ini makan obat terus nanti rusak ginjalmu? Terbalik itu. Justru kalau misalnya nggak makan obat, kan nanti pembuluh darahnya kan mengecil kan. Kalau pembuluh darah mengecil, darah ke glomerulus tuh nggak ada, nanti rusak lama-lama karena glomerulus itu perlu makanan. Makanannya itu darah. Darah itu bawa oksigen. Kalau nggak ada darah sampai ke glomerulus, lama-lama turun. Makanya penderita hipertensi, pembuluh darahnya harus dibuka selebar-lebarnya supaya sampai ke glomerulus namanya, ya. Saringan, ya. Nah, obat-obat. Nah, ini obat-obat yang merusak ginjal. Golongan antisteroid. Ini maksudnya Amang Inang yang seringnya apa? Obat asam urat. Nih, hati-hati yang obat asam urat. Obat asam urat itu Amang Inang yang membuat anti peradangannya sama anti nyeri itu bisa merusak ginjal. Jadi Amang Inang hati-hati untuk penderita asam urat, sakit sedikit langsung makan obat. Padahal penyebabnya itu kan asam uratnya tinggi. Obatnya itu yang harus penurun asam uratnya. Jangan terlalu banyak anti nyeri. Kalau penurun asam urat seperti allopurinol itu makan seumur hidup nggak masalah. Tapi anti nyerinya itu yang berbahaya, nggak boleh terus menerus. Itu bisa merusak ginjal. Makanya orang yang asam urat bisa gagal ginjal karena sedikit-sedikit makan obat anti nyeri, sedikit-sedikit makan obat anti nyeri, anti radang, ya. Ini penyebab paling sering. Ini nomor 1, nomor 2.
Kesadaran menurun akibat. Nah ini misalnya menginang misalnya diare yang terlalu sering itu bisa rusak ginjalnya. Karena cairan nggak ada, darah pun nggak ada kan? Simpelnya gitu. Darah nggak ada, rusak juga ginjal. Atau misalnya perdarahan hebat, misalnya kecelakaan yang sangat hebat, darahnya banyak keluar, nggak langsung ditransfusi, nggak langsung makanya gagal ginjal. Ya ada yang kayak gitu, misalnya kehilangan darah, kecelakaan yang sangat hebat tapi nggak langsung ditolong, ginjalnya rusak itu. Kelebihan lemak dalam darah, nah ini yang kolesterol. Kolesterol itu dijaga jangan sampai tinggi. Makanya kalau penderita penyakit kronis dicek kolesterolnya kan, dicek nggak? Ya kan baik sekali BPJS ini ya, tiap 2 kali setahun dicek kolesterolnya karena kan tahu kolesterol itu kan mengakibatkan penyempitan, kolesterol jahat terutama. Menyempit jadi apa? Suplai darah ke ginjal kurang kan? Jadi dijaga Mang Inang. Makanya di sini cek kolesterol itu rutin, ya. Nah, kebiasaan merokok itu dapat mengakibatkan merusak pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi menebal jadi sempit juga, ya. Terus nah ini diabetes yang tidak terkontrol. Orang yang diabetes yang gula darahnya tidak sesuai target, yang tidak sesuai target apa? Target itu misalnya Mang Inang gula puasanya masih di atas 140, itu LFG-nya lama-lama rusak itu. Misalnya Mang Inang, saya makan obat kok setiap hari, makan obat hipertensi setiap hari, tapi tidak sesuai target, sama aja bohong. Ya. Jadi misalnya saya makan obat metformin cuma 1 kali 1, memang makan obat tiap hari. Tapi dengan dosis seperti itu cukup nggak? Misalnya masih 250 misalnya. Hanya dengan obat metformin 1 kali 1, sama aja rusak juga Mang Inang. Jadi memakan obat juga harus sesuai target yang harus dicapai. Jangan hanya sembarangan makan obat. Soalnya Mang Inang kan kalau obat itu kan ada di apotek kan, gampangnya beli obatnya ya enggak, murah lagi, bisa Mang Inang bisa beli kapan saja. Tapi yang perlu diperiksa apakah gula darahnya sesuai target enggak, tensinya sesuai target enggak. Itu yang perlu Mang Inang pikirkan. Makanya harus dikontrol. Terus BPJS juga dicatat tuh bagaimana yang pasien kronis itu yang terkontrol ya kan? Yang terkontrol datang enggak tiap bulan. Misalnya ada 100 orang yang hipertensi dan diabetes, tapi yang datang cuma 50 orang. Jelek gak mutu pelayanan kita? Jelek kan? Karena semua Mang Inang sekarang udah zaman modern, semua dicatat dari aplikasi. Kalau misalnya cuma 50 orang dari 100 orang, berarti saya kurang edukasi Mang Inang. Terus pasien bilang, saya dok beli di apotek. Ya saya anggap tidak terkontrol. Tetap aja tidak terkontrol. Tapi kalau misalnya cakupan saya 100%, oh berarti edukasi dokter ini bagus. Mengajak pasien ini datang tiap bulan. Nah nanti kalau ada pasien saya yang datang ke rumah sakit ternyata dia stroke misalnya, stroke di rumah sakit itu dicatat itu sama BPJS. Oh berarti paskes ini kurang edukasi. Kenapa dia stroke? Berarti dia mungkin nggak pernah datang. Nah itu kalau itu di luar jangkauan saya kalau nggak pernah datang. Tapi kalau sekali datang saya terangkan bla 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 segala macam tapi nggak datang, berarti yang salah siapa? Pasiennya. Jadi penyakit tanggung sendiri Mang Inang ya. Nah jadi yang terkontrol Mang Inang bukan berarti makan obat tiap hari tapi tidak terkontrol, tidak sesuai target, sama aja bohong ya. Jadi harus tiap bulan datang. Kan nggak ada ruginya Mang Inang kan? BPJS Mang Inang sudah membayar, yang sudah pensiunan dibayar oleh negara ya kan? Ada yang membayar mandiri, kan nggak ada yang rugi. Yang rugi Mang Inang sendiri. Pengen sehat tapi pemerintah udah sediakan semua, tapi kena stroke, kena serangan jantung, gagal ginjal lagi. Yang rugi berarti Mang Inang ya. Semuanya dirugikan. Lah ini lagi apa? Lam kalau fungsi LFG-nya di atas 90 berarti normal. 60 sampai 89 masih ringan. Kalau sudah di bawah
60 sudah mau menjalani penyakit ginjal kronis. Coba Amang Inang cek masing-masingnya, ada yang hilang nggak? Hilang nggak apanya? Cek darahnya, ada di rumah semua, disimpan. Nah nanti dicek ya. Tapi Amang Inang jangan kecil hati ya kalau yang udah di bawah 60. Karena ginjal itu kalau saya bilang kalau masih 50, fungsi ginjalnya seperti utuh. Seperti utuh ya. Makanya dikasih 2 oleh Tuhan. Nah, ureum kreatin ini normalnya seperti ini Amang Inang. Jangan sampai naik. Kalau fungsi ginjalnya sudah di bawah 50%, baru ini lama-lama naik. Ureum mulai naik, ini naik, ya. Nah, cara mencegah penurunan fungsi ginjal. Rajin berolahraga supaya tetap bugar, menjaga kadar gula darah tetap normal, bukan berarti makan obat. Karena ada pasienku Amang Inang sampai berapa tablet itu? Ada yang 13 tablet satu hari. Karena targetnya nggak mencapai, terus saya tambahkan baru. Karena dia kan harusnya kalau banyak itu harusnya disuntik, tapi dia nggak mau. Kalau nggak mau nggak mungkin saya paksa. Daripada dia kadar gula darahnya tinggi, tapi dia bersedia makan obat sampai 13 butir satu hari. Tapi dia bersedia. Karena dia tidak mau disuntik, padahal saya bilang harusnya suntik. Kalau suntik kan sekali suntik just, nggak langsung dosisnya agak tinggi pun nggak masalah. Ini karena memang harus sesuai dengan target. Kalau misalnya makan obat cuma 1 tablet, jumlahnya masih 200-300 ya sama aja, bohong juga. Tekanan darah harus tetap normal. Amang Inang berapa targetnya? Biar tahu. Di bawah 140 ke bawah masih nggak apa-apa. Paling bagus itu di 110-120 paling bagus ya. Kalau misalnya Amang Inang misalnya udah dikasih obat, sudah dosis maksimal masih tinggi juga, mana tahu pola makannya, olahraganya kurang. Kan kayak saya bilang kalau penyakit kronis kan ada 4 pilar kan, kayak tiang-tiang bangunan. Harus ada edukasi itu seperti sekarang, tahu tentang ilmunya. Makan obat, olahraga, dan jaga makan. Kalau jaga makannya sembarangan sama aja, bohong ya. Menjaga berat badan ideal. Minum 8-10. Ini untuk fungsi ginjalnya yang masih di atas 50%. Kalau di bawah 50% jangan berlebihan juga minumnya, karena dia kan sudah mulai menurun fungsi ginjalnya ya. Jadi Amang Inang coba yang cuci darah itu dibatasi Amang Inang minumnya ya. Ya Inang tahu ya. Cuman berapa? 1 aqua kecil 1 hari itu yang sudah gagal ginjal. Jadi kalau terlalu berlebihan, kalau yang udah gagal ginjal malah jadi bengkak kakinya, wajahnya bengkak karena nggak bisa keluar. Jangan sampai Amang Inang seperti itu. Sekarang nikmatilah fungsi ginjal kita sekarang yang bertahan tadi, jangan sampai turun ya Amang Inang ya. Karena waktu itu tidak bisa kembali. Kalau bisa kembali, bisa. Amang Inang juga dulunya waktu muda masih gesit-gesit kan? Masih gesit, masih cantik, masih ganteng. Sekarang tidak bisa balik lagi ya. Seperti itu juga ginjal Amang Inang. Kalau ginjal itu kalau sudah rusak yang dulu nggak bisa balik lagi. Yang kita pertahankan bagaimana ginjal itu tetap bertahan, jangan sampai menurun ya. Tidak merokok, fungsi ginjal secara berkala. Ini puji Tuhan Amang Inang BPJS kan kasih 2 kali setahun ya. Yang belum bulan 6 bisa di bulan yang bulan 12. Di bulan Maret nanti saya kabari ya kapan waktunya ya. Karena tiba-tiba Amang Inang kalau bisa ditanya ke ini kapan waktunya ya. Karena tiba-tiba Prodia sekarang ya. Prodia itu sekarang lebih bagus karena ada pemeriksaan LFG. Kalau waktu dulu tidak ada LFG, jadi nggak tahu berapa persen fungsi ginjalnya yang masih bagus ya. Oke Amang Inang.